Fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah mengingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya, bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. Gagal bayar di pinjol merupakan indikasi bahwa konsumsi rumah tangga sedang melemah, daya beli masyarakat sedang terpukul, lapangan pekerjaan semakin sulit, terutama di sektor formal. Akhirnya banyak masyarakat di kelas menengah dan rentan itu hidup dari pinjaman online karena menawarkan akses yang cepat tapi tanpa ada konsekuensi yang dipahami soal bunga, denda keterlambatan yang akhirnya untuk menutup pinjol yang sedang gagal bayar, dia akan menarik pinjol-pinjol baru lainnya. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bagikan tips keuangan bagi Gen Z. Dan berikut tips sehat keuangan ala Menteri Keuangan. Quote of the day dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa quote of the day? Mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO, fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja, Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja, nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Meski rancangan undang-undang redenominasi rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029, implementasi kebijakan redenominasi tidak akan berlaku pada tahun depan. Purbaya memastikan penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Mungkin nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi perusahaan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan rencana redenominasi rupiah bukan menjadi fokus bank sentral dalam jangka pendek. Bank Indonesia fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Bank Indonesia kembali buka suara terkait rencana redenominasi rupiah yang disebut untuk menjadikan nominal mata uang rupiah seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan hal mengejutkan terkait rencana Bank Sentral atas usulan RUU redenominasi rupiah yang rencananya akan diajukan melalui Kementerian Keuangan. Peri menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah disebut membutuhkan persiapan yang tidak sebentar.
Sehingga Peri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, itu yang kami lakukan. Demikian juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan redenominasi, itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu, sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Barangkali mungkin jawaban-jawaban singkat dari kami gitu, Pak Ketua. Sebelumnya rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Belakangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa memastikan bahwa rencana tersebut merupakan usulan Bank Indonesia. Akibat Bank Indonesia yang tak bisa mengusulkan RUU secara langsung kepada DPR RI. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.